Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, baik teman-teman sekalian, teman sejawat ya, kaum muslimin dan muslimat, mungkin ada para jamaah juga yang mengikuti ya kajian kita pada kesempatan ya Ahad pagi yang penuh berkah ini. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita membahas suatu hal mungkin yang agak berbeda ya dan lebih spesifik. Ya, jadi karena teman-teman sekalian banyak bekerja di bidang jantung dan darah, ya dan tentunya kita cukup penting ya kita memahami bagi apa itu dan bagaimana fikih-fikih terkait dengan jantung dan darah, terutama dalam ilmu kedokteran dan lebih spesifik lagi dalam ilmu kedokteran kontemporer dan suatu hal yang kontemporer ya atau dalam bahasa Arab dinamakan al-qadaya al-mu'asirah. Ya, ini suatu hal yang sangat jarang dibahas para ulama. Ya, pembahasan ini karena yang pertama membutuhkan dua ilmu. Yang pertama tentunya ilmu bahasa Arab, ilmu fikih, qawaidul fikih, kemudian bagaimana beristinbat, beristidlal, berdalil, mengambil kesimpulan, dan satu lagi ilmu yang tidak kalah penting yaitu mengetahui yang namanya at-tasawur. Tasawur adalah gambaran kasus yang benar mengenai suatu permasalahan ya atau sebagian ulama mengatakan mahalun niza dan sebagainya, tasawur, atau mungkin teman-teman pernah mendengar yang namanya fiqhul waqi'. Ya, baik teman-teman sekalian ya, mungkin ke depannya kalau kita berbicara masalah fikih, kita berbicara masalah fikih terutama halal dan haram, terlebih masalah muasirah, masalah kontemporer ini. Nah, ini kita butuh sedikit ya, butuh sedikit kedalaman berpikir. Ya, butuh konsentrasi sedikit ya. Jadi mohon maaf teman-teman ya. Ya di PPDS mungkin sudah lumayan sibuk, capek mikirin macam-macam, belajar gitu ya. Karena saya juga pernah jadi PPDS ya, seperti teman-teman. Hari Ahad ini harusnya istirahat, santai, olahraga sama keluarga, malah kita mikirin mikirin yang berat-berat gitu ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman sekalian. Mengapa demikian ya? Karena ya kita seorang Muslim ya, harusnya kita berusaha memahami agama, kita berusaha harus tahu halal dan haram ya. Karena kalau kita cuek ya, kita tidak kembali kepada agama, kemudian kita tidak tahu halal dan haram ya. Ini katanya ulama, mohon maaf sekali lagi, manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an sendiri yang mengatakannya kal bahaim, seperti hewan ternak, bal adol, bahkan lebih sesat ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, ini katanya Al-Qur'an ya. Kalau manusia sudah tidak peduli halal dan haram ya, dan sebagainya. Oke. Baik, mungkin teman-teman kita langsung aja ya dengan waktu saya siapkan 41 slide ya, mudah-mudahan kita bisa bahas semua. Ya, dan kalau tidak mungkin nanti kita perbanyak tanya jawab saja ya, Dokter Aga gimana? Kita perbanyak tanya jawab ya supaya lebih komunikatif nampaknya. Ya, seperti nampaknya mungkin 41 slide ini tidak bisa kita bahas semua. Ya, baik, mungkin langsung aja biar lebih efektif ya, teman-teman sekalian, agar lebih efektif, lebih lebih mengefisiensikan waktu, kita mulai. Jadi ini ada mukadimah sedikit ya teman-teman sekalian, mukadimah sedikit. Nah, ini ya. Jadi pertama, ini saya nukilkan ucapan dari Imam Syafi'i. Teman-teman sekalian insya Allah sudah paham ya siapa siapa itu Imam Syafi'i, ulama besar dan yang mempionir ya fikih Imam Syafi'i, fikih Syafi'iyah. Dan alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang katanya berpegang dengan mazhab Syafi'i ya. Imam Syafi'i mengatakan doya'u thulutsal ilm wa wakaluhu ilal yahudi wan nasara. Jadi umat Islam telah menyia-nyiakan sepertiga ilmu kedokteran ya. Jadi Imam Syafi'i sendiri mengatakan umat Islam ini kok lalai ya dengan sepertiga ilmu kedokteran. Jadi umat Islam ya kurang mempelajari, kemudian tidak mau mengembangkan, dan faktanya sejak zaman beliau sampai zaman ini ya kita tertinggal cukup jauh.
Dan oleh karena itu inilah tugas kita teman-teman sekalian untuk belajar terus ya, mengembangkan ilmu kedokteran ya, dan masing-masing punya jalan jihadnya masing-masing ya. Mungkin inilah jalan jihad kita. Ya, saya teman-teman sekalian sudah diberikan jalan takdir oleh Allah untuk belajar ilmu kedokteran, diberikan anugerah untuk belajar ilmu kedokteran dan dipilih oleh Allah dengan takdirnya belajar ilmu kedokteran yang tidak semua mendapatkan kesempatan ya, berlomba-lomba masuk kedokteran dan tidak semua mendapatkan kesempatan melanjutkan sekolah menuju spesialisasi. Nah, ini adalah amanah dari Allah. Tidak boleh kita sia-siakan, kita terus belajar mengembangkan ilmu kedokteran menjadi muslim yang bermanfaat dan bisa jadi ini adalah jalan jihad kita. Ya, karena dalam agama Islam tidak semua jihad itu dengan pedang. Ya, semua para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjihad dengan caranya masing-masing ya. Tidak semuanya lewat pedang. Kita lihat ya ada yang belajar diperintahkan belajar bahasa seperti Zaid bin Sabit diminta belajar bahasa Yahudi ya agar aman dari makar Yahudi, maka Zaid bin Thabit hanya belajar bahasa dalam waktu kurang sebulan. Jadi kurang sebulan ya. Bisa belajar. Kemudian juga ada yang lewat perdagangan, ada yang lewat ilmu, dan yang lain-lain. Ya. Jadi ini mudah-mudahan jalan jihad kita masing-masing, ya. Belajar, ikhlas, profesional, dan semoga bisa mengantarkan kepada kebahagiaan dan surga Allah yang tertinggi. Ya. Nah ini sedikit ya, saya ingin bahas ya bagaimana dahulu ya, kejayaan kedokteran Islam, dan di sini saya ingin menekankan bahwasanya yang pertama kali ya pertama kali menggagas ilmu kedokteran modern itu adalah umat Islam. Umat Islam, dan mungkin kapan-kapan kita bahas ya. Saya punya slide dan punya kajian tentang sejarah kejayaan kedokteran Islam. Di situ saya jelaskan ya bagaimana umat Islam dahulu itu menggagas berbagai macam ilmu-ilmu dasar yang dipakai oleh orang-orang di zaman sekarang. Ya, jadi ini misalnya Al-Hawi, ini panduan kedokteran Ar-Razi, kemudian Abul Qasim mendirikan sekolah kedokteran Abul Qasim Az-Zahrawi ini atau Abul Qasis oleh orang luar negeri ya. Namanya Abul Qasis itu mendirikan sekolah kedokteran pertama di dunia saat itu. Ya, di dunia. Ar-Razi menemukan pembedahan, dan Ar-Razi juga yang menemukan konsep vaksin pertama kali beliau. Ibnu An-Nafis dan sebagainya ini semuanya adalah umat Islam ya. Ini yang menemukan semuanya, hanya saja, dan bahkan secara umum dasar-dasar ya ilmu pengetahuan itu yang menemukan umat Islam. Di mana di saat umat Islam mencapai ilmu kejayaan ya, di Andalusia, Spanyol, kemudian di Baghdad, Irak, ya, kemudian di Mesir, ya umat Islam saat itu mencapai kejayaannya, berbagai macam ilmu pengetahuan dikembangkan umat Islam. Nah, saat itu Eropa dan sekitarnya itu mereka sedang masa Dark Age. Ya, mereka masih terkungkung dengan berbagai macam aturan-aturan khurafat, tahayul, bahkan mohon maaf saat itu mereka masih difokuskan dengan beberapa aturan-aturan gereja. Ini sejarah yang mereka tulis sendiri. Ya, seperti jadi ketika mereka masa Dark Age, mereka masih percaya tahayul khurafat dan terkungkung. Ya, umat Islam sedang masa the Golden Age. Ya, salah satunya oleh karena itu sebenarnya umat Islam lah yang menemukan berbagai macam penemuan-penemuan ya. Sebelum Ian Wright bersaudara menemukan pesawat terbang ya, Firnas bin Abbas itu sudah terbang. Ya, demikian juga dengan beberapa ulama-ulama ya, Az-Zahrawi, kemudian terutama ini ya Abul Qasim Ar-Razi ya, terutama Ar-Razi juga yang menemukan jauh sebelum yang menemukan vaksin ya. Kalau kita sejarah itu Ar-Razi yang menemukan pertama kali. Jadi kita tidak menemukan dalam buku sejarah-sejarah penemuan-penemuan tersebut ilmuwan-ilmuwan Islam ini ya, tapi yang diajarkan adalah yang menemukan
pertama kali adalah ilmuwan-ilmuwan yang lain ya. Harusnya kalau kita lihat sejarah yang menemukan adalah semua umat Islam yang pertama kali menemukan. Nah, inilah yang bisa membangkitkan semangat kita ya untuk kembali seperti itu ya. Kapan-kapan mungkin ada sesi lainnya kita bisa bahas tentang sejarah kedokteran Islam luar biasa ya. Termasuk yang menemukan operasi cesar itu adalah kaum muslimin yang menemukan ya. Sebagaimana sekolah kedokteran pertama ya, bagaimana raja-raja Eropa mengirimkan anak-anaknya ke Andalusia Spanyol ya, untuk belajar ilmu pengetahuan kepada kaum muslimin saat itu. Ya, ya, dan ini yang tadi saya sebutkan ya, teman-teman sekalian, dalam memahami fikih kesehatan, ilmu kedokteran, eh, ada kaidah yang perlu kita pahami ya dalam fikih ya, terutama fikih mu'asirah ya, fatwa kontemporer ya. Itu disebutkan al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Ini mohon maaf ya, harokatnya salah, harusnya dhammah ini ya, marfu dalam bahasa Arab. Ya, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Ya, jadi hukum terhadap sesuatu itu merupakan bagian dari pemahaman yang memberikan fatwa ya. Ya, kalau memang kita belum bisa bahasa Arab ya, memang kita memahami terjemah ini agak sulit ya. Ya, tetapi saya akan jelaskan dengan pelan-pelan ya. Jadi hukum terhadap sesuatu itu merupakan cabang dari far'un, cabang dari tasawur, dari gambaran kasus. Ya, gambaran kasus ya. Artinya bagaimana? Kalau tasawur, gambaran kasusnya salah, maka yang memberikan hukum tersebut juga tidak tepat. Jadi inilah pentingnya dalam tadi sebagaimana mukadimah yang kita berikan dalam fikih mu'asirah, fikih kontemporer, itu dua hal yang harus dikuasai. Yang pertama adalah tadi ya ilmu mengenai hukum-hukum ya, bagaimana istidlal, istimbat. Yang kedua ini tasawur yang benar. Ya, mengenai yang pertama ya, kaidah hukum, istimbat, istidlal, dalil, nas itu dikuasai oleh para ulama. Nah, sedangkan tasawurnya ini tentunya dikuasai oleh ilmuwan atau mereka yang ahli di bidang tersebut. Sehingga fikih kesehatan kedokteran kontemporer di saat ini itu merupakan gabungan kedua hal ini. Tidak bisa salah satu saja. Ya, tidak bisa salah satu saja. Karena kalau ulama tidak diberikan gambaran tasawur yang benar, maka fatwanya ini tentu tidak tepat. Dan kita akan temukan dalam praktek kita sehari-hari. Demikian juga tasawur ya, tentu para dokter tidak bisa memberikan atau para ilmuwan tidak bisa menjelaskan hukum kalau mereka tidak belajar istimbat, dalil, apalagi bahasa Arab, ya, qadhah fikih, mereka nggak tahu hukumnya. Nah, ini adalah kombinasi dua hal yang sangat penting. Dan masa kejayaan Islam saat itu ya, kalau kita lihat sejarah kebangkitan Islam saat itu adalah di mana ada dua kombinasi antara ulama dan ilmuwan. Tidak jarang ya dalam pembahasan saya, kajian saya, dalam slide saya jelaskan di situ banyak ulama saat itu yang mereka ilmuwan sekaligus ulama atau ulama sekaligus ilmuwan. Ya, tidak jarang kita sebutkan tadi beberapa ulama-ulama tadi yang saya sebutkan, Al-Farabi dan sebagainya. Mereka diriwayatkan mereka dari kecil sudah hafal Al-Quran. Kemudian besar menjadi ahli kimia, kemudian menjadi ahli astronomi, kemudian menjadi ahli kedokteran dan sebagainya. Ya, itu menjadi gabungan keduanya. Dan agama kita, agama Islam itu mendukung dua hal ini. Ya, jadi jangan sampai kita punya pemikiran bahwasanya kita kembali kepada agama, belajar agama itu menghambat urusan dunia kita. Itu nggak benar. Pemahaman yang tidak tepat dan perlu diluruskan. Ya, serta ya kita perlu mengajarkan ini kepada diri kita sendiri dan kepada anak cucu kita. Ya, belajar agama tidak pernah menghambat sedikit pun urusan dunia kita, bahkan belajar agama mendukung berpelancarnya berbagai macam urusan-urusan dunia kita dan kemaslahatan manusia. Bukankah itu tujuan diturunkan syariat ini rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam. Nah, kombinasi antara ulama dan ilmuwan yang menjelaskan.
Oleh karena itu, teman-teman sekalian ya, mungkin para jamaah, kita dapati ya ulama-ulama besar ya, beberapa ulama-ulama besar, mereka akan ketika membahas ya permasalahan-permasalahan kontemporer, mereka akan mengundang ahlinya ya, mengundang ilmuwan-ilmuwan untuk menjelaskan tasawur yang benar. Dan ini kita banyak dapatkan dalam beberapa kasus, terutama belakangan ini tentang masalah COVID. Masalah COVID-19 ya, kita lihat bagaimana kombinasi antara ulama dunia dengan kemudian dijelaskan apa itu COVID, bagaimana mengapa harus begini, kenapa begini, dijelaskan, akhirnya melahirkan fatwa, terutama hampir seluruh ulama di Timur Tengah itu saat itu memfatwakan sholat dengan jarak 1 meter. Itu dari gambar tasawur yang benar. Kemudian hukum memakai masker dalam sholat ya, kemudian hukum menggunakan alkohol dan sebagainya, itu dijelaskan oleh para ulama secara panjang lebar seperti itu. Ya. Nah, kemudian apa contoh ya? Di sini kita bahas ya beberapa contoh sederhana penerapan kasus ini. Contoh misalnya yang kita dapatkan dalam sehari-hari, tasawurnya harus benar. Yang pertama, dari semua ini saya berikan satu contoh saja tentang alkohol, dan ini yang sangat menyebar di masyarakat kita dan berdampak dalam berbagai macam kehidupan yang luas. Alkohol ya, terdapat salah kaprah, artinya terdapat tasawur yang salah tentang alkohol, di mana orang awam bahkan sampai level ustadz pun ya, itu menganggap alkohol itu atau memukul rata atau memutlakkan atau mengeneralisir alkohol itu adalah khamar. Jadi kalau dengar alkohol itu pasti khamar. Ya, nah ini yang menyebar di masyarakat ya, bahkan hampir beberapa ustadz pun yang menjelaskan hukumnya itu mengira alkohol itu khamar. Nah, sehingga apa? Sehingga terjadi beberapa fatwa yang tidak tepat. Ya, tadi ya, fatwa yang tidak tepat karena gambaran tasawur yang salah. Dan sekali lagi ini bukan salah dari ustadznya, bukan salah ulamanya juga. Ya, tetapi salah ustadznya mendapatkan informasi yang tidak tepat tentang tasawur dari alkohol, yaitu mengeneralisir semua alkohol itu adalah khamr. Ya, sehingga fatwa yang menyebar di masyarakat kita adalah ketika mendengar kata alkohol itu pasti haram. Yang pertama, parfum beralkohol. Ya, parfum beralkohol. Ya, kita dapati sebagian orang tidak mau ya, tidak mau membeli, tidak mau memakai parfum beralkohol. Ya, haram katanya. Ya, bahkan di kalangan ikhwan-ikhwan pengajian itu pasti parfumnya non alkohol. Ya, dari mana ya? Dari untuk menghindari syubhat katanya. Ya, daripada ada apa-apa, ya saya dengar-dengar itu alkohol itu parfum beralkohol, pakai alkohol khamr, ya daripada ada apa-apa saya mendingan menghindari syubhat. Ini barang syubhat. Kemudian yang kedua, demikian juga dengan obat yang menggunakan alkohol, ini juga haram. Kemudian yang ketiga, saya juga menjumpai ya sebagian orang ketika melakukan bekam, ya melakukan bahkan ketika kita sunatan massal, mereka tidak mau ya dibersihkan atau dinetralisir dengan alkohol khamr katanya. Ya, tidak mau seperti itu. Ya, kita tidak mau membersihkan alat-alat bekam ini dengan alkohol karena alkohol ini khamr. Ya, saya bersihkan air panas saja cukup dan sebagainya. Ya, sebenarnya itu bukan suatu hal masalah gitu ya. Tetapi permasalahannya adalah di pemahaman dari alkohol ini. Kalau kita kembali teman-teman sekalian, kita kembali kepada gambaran tasawur yang benar, kita kembalikan kepada ahli kimia, kesimpulannya dari penjelasan, dan saya rasa ini adalah pelajaran dasar kita ketika SMA atau SMP, SMA ya, SMA, bahwasanya yang namanya alkohol itu adalah pertama, alkohol ini nama ikatan gugus. Jadi alkohol ini ikatan gugus ya. Kemudian yang kedua, ikatan gugus ini dia menghasilkan berbagai macam produk. Ya, ada metanol, etanol, butanol, pentanol, heksanol.
Dan dari setiap produk ini akan dari setiap ikatan ini akan menghasilkan produk-produk. Dan dari semua produk ini tidak semuanya, pertama, tidak semuanya bisa diminum. Ya, contohnya dari golongan metanol, di situ ada spiritus. Ya, spiritus bukan untuk diminum. Ya, jadi bagaimana kita ingin mengatakan ya istilahnya haram minum spiritus karena memabukkan ya. Itu memang bukan buat diminum. Ya, jadi itu bukan bukan memabukkan lagi spiritus ya. Nah, demikian juga ternyata setelah kita mempelajari lebih dalam lagi ya, yang kedua etanol. Etanol pun berbagai macam ada jenisnya. Pertama ada etanol denat pada parfum. Kemudian yang kedua ada etanol untuk etanol pengencer pada obat. Ya, yang ketiga ada etanol yang dicampurkan kepada minuman beralkohol. Ya, ini jadi beda-beda. Ya, jadi bagaimana kita mau bilang ya alkohol itu khamr ya, padahal nggak semuanya bisa diminum. Kemudian yang terakhir adalah karena masyarakat banyak tertukar antara istilah alkohol dan minuman beralkohol. Saya ulangi, antara alkohol dan minuman beralkohol. Jadi mereka tidak bisa membedakan. Yang memabukkan itu adalah minuman beralkohol. Sedangkan alkohol secara mutlak itu tidak memabukkan dan perlu dirinci lagi. Nah, ini gambaran tasawur yang benar. Ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Nah, ini masih banyak lagi, masih banyak di sini ya tentang vital science, KB dan sangat banyak dalam ilmu kedokteran kontemporer muasirah ini yang kita perlu bahas terutama dalam vaksin, terutama dalam COVID ya, terutama dalam ini yaitu kita perlu gambaran yang benar ya, gambaran yang benar sampai saat ini ya. Dan bahkan terkait dengan vaksinasi ya, kita masih menjumpai ya beberapa ustadz yang mendapatkan gambaran tasawur yang salah ya, bahwasanya begini ini perlu diluruskan. Dan sekali lagi kita tidak menyalahkan ustadz ya, ini salah informasi saja. Sekiranya ya ustadz tersebut mendapatkan informasi yang benar, insya Allah fatwanya juga benar, seperti itu. Ya baik, dan ini ya dengan majunya ilmu pengetahuan teman-teman sekalian ya, ini terutama dalam ilmu kedokteran akan menghasilkan berbagai macam fatwa-fatwa yang sangat baru, dan ini tugas ulama sekarang. Ya, tugas ulama sekarang bagaimana mempelajari, mengundang para ahli, membuka nas-nas ya, melihat dalil akli, nakli, melihat dalil kias ya, kemudian melakukan pendekatan dan sebagainya. Yang permasalahan-permasalahan kedokteran ini, permasalahan kedokteran ini adalah permasalahan yang tidak akan dijumpai dalam kitab-kitab fikih klasik. Contohnya saya ambil kasus ya. Sekarang kita sudah tahu ya, ini dalam ini dalam bidang saya ya, dalam bidang saya. Ya, bismillah. Ya, ini bidang saya. Contohnya bidang saya dalam ilmu patologi klinik. Ya, ada sampai yang bertanya tentang sperma freezing, apa hukumnya dalam Islam dan bayi tabung. Ya, jadi ini pun sperma freezing ini hukumnya apa dalam Islam, dan ini tentu permasalahan kontemporer. Kalau kita buka buku-buku klasik ya, buku-buku klasik para ulama, kita tidak akan ketemu permasalahan sperma freezing. Kita jawabannya apa? Nggak akan ketemu. Ya, kita membuka Zadul Mustaqni ya, itu kitab fikih Hambali pegangan, nggak ketemu. Ya, kita buka Matan Abi Suja ya, fikih pegangannya Syafi'i, nggak ketemu juga ini. Ya, sehingga tugas dari para ulama-ulama sekarang ya memahami, meneliti, bertanya kepada dokter. Jadi bagaimana ulama atau ustadz? Ustadz, apa hukumnya sperma freezing? Kalau mereka freezing saja nggak tahu. Maksudnya apa gitu loh. Nah, sehingga ini perlu gambaran tasawur yang benar. Ya, dan di sini saya memang banyak menulis ya. Saya banyak menulis, banyak menerjemahkan dari fatwa-fatwa ulama tentang fikih-fikih kedokteran di zaman ini. Dan contohnya judul kita ini ya, judul kita yang ini, judul kajian ini fikih kedokteran terkait jantung dan pembuluh darah. Ini adalah beberapa tulisan-tulisan yang saya kumpulkan dari banyak tulisan tentang terjemahan berbagai macam permasalahan-permasalahan kontemporer, dan tentunya saya mengambil dari fatwa-fatwa ulama ya. Jadi bukan fatwa saya, fatwa ulama kemudian saya terjemahkan.
Ya, dan ini contohnya sperma freezing ya. Jadi memang ada perbedaan pendapat ulama di sini, penjelasannya sangat panjang, saya terjemahkan gitu ya. Dan insya Allah kalau belum punya belum punya basic ilmu kedokteran, mungkin bingung apa tujuan sperma freezing dan sebagainya itu ya. Dan ini pun menghasilkan permasalahan yang banyak, permasalahan yang besar juga ini, permasalahan yang tidak sepele ya. Dan ini terkait dengan akad nikah, terkait dengan ini dan sebagainya. Kenapa? Karena saya pernah punya pertanyaan ya. Ini pertanyaan beneran ini. Waktu saya ngisi kajian, kemudian ada salah satu jamaah bertanya, Ustadz, saya dulu punya program bayi tabung dan waktu itu sperma saya dibekukan ya. Waktu itu dan disimpan di Singapura. Ada kasus ya. Sperma saya disimpan di Singapura dan sebagian sperma tersebut telah digabung dengan ovum membentuk zigot kemudian dibekukan. Nah, sekarang pertanyaannya Ustadz, pertanyaannya sekarang kita berdua ini udah cerai gitu loh. Bagaimana status dari sperma freezing saya dan zigot yang sudah ketemu itu ya. Ini kalau digabung nih bahaya gitu. Kita udah cerai sekarang. Nah, permasalahan-permasalahan yang membutuhkan penelitian ya, kalau ulama sekarang bilang istiqro ya, penelitian ya, atau bahsul masail yang mendalam itu perlu seperti itu. Ya, demikian juga dengan sekarang ya, pemeriksaan onani untuk pemeriksaan sperma itu gimana, mau nggak mau ya, kesuburan terjadi, ini pembahasan yang panjang. Dan ini saya menulis buku tentang fikih-fikih tersebut ya. Dan saya punya buku ini tentang, khusus saya kumpulkan tentang kesehatan kontemporer wanita. Saya bahas tentang bayi tabung, cloning, kecantikan, ASI eksklusif, operasi cesar, hukumnya air ketuban, lotus birth dan sebagainya, operasi selaput payudara, mencegah haid, itu saya bahas di sini. Demikian juga dengan fikih kontemporer puasa. Di sini juga lebih panjang lagi saya bahas ya, tentang tentang nebulizer membatalkan tidak, suntikan membatalkan tidak, saya bahas. Dan ini adalah buku induk yang saya bahas, saya kumpulkan di sini berbagai macam fikih-fikih kedokteran kontemporer tentang kadaver, tentang operasi pen, tentang berbagai macam ya, obat-obat, hukum insulin dari turunan sapi, babi, kemudian opioid dan sebagainya. Kita mulai pembahasan sekarang, barulah kita masuk inti ya. Nah, sekarang kita akan membahas ya teman-teman sekalian, pembahasan tentang fikih kedokteran terkait jantung dan darah. Dan satu hal yang paling banyak ditanyakan, ya, salah satu hal yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman dari pembuluh jantung, dan saya pun sering berbicara, mengumpulkan informasi, mengumpulkan tasawur yang benar dengan teman-teman jantung, teman-teman juga di bagian darah juga ya. Ya, di sini kita ada yaitu pertanyaan tentang Lovenox ya, dan ini teman-teman jantung tentunya sering ya menggunakannya ini ya, Lovenox. Dan demikian juga teman-teman di teman penyakit dalam ataupun subkonsulen hema juga terkadang memakai bagian hematologi ya, dia memakai juga ya untuk terapi, misalnya terapi kelainan, kekurangan faktor pembekuan, faktor 8 itu dia memakai beberapa hal ini, memakai obat-obat ini yang bersumber dari babi. Nah, kita perhatikan di sini. Yang jadi permasalahan di sini adalah tulisannya adalah bersumber dari babi. Ya, ini perhatian ya. Ini Lovenox. Oke, ya. Dan ini teman paling banyak ditanyakan ya dalam kasus-kasus. Dan di sini kalau kita perhatikan, dan sini, nah inilah enak, ini serunya ya, serunya kita belajar fikih ya, fikih kontemporer muasirah itu, ya serunya di sini ya. Jadi kita perlu tahu tasawur yang benar dulu. Dan inilah yang dilakukan oleh ulama-ulama kita. Jadi nggak langsung ya, nggak langsung apa, Ustadz apa hukumnya obat Lovenox katanya dari babi. Oh babi ya, gitu. Kalau babi ya, ya Allah ini apa namanya, ini benar-benar musibah kalau dari babi katanya nih ya, gitu ya. Jelas haram, tidak boleh ya. Jangan-jangan ini mulai nyangkut konspirasi ya. Jangan-jangan ini apa namanya, kedokteran modern ini adalah cara Yahudi dan Amerika untuk menghancurkan umat Islam. Nah, begitu ya, sampai tiba-tiba begitu. Padahal gambaran tasawur yang benar bahwasanya
BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, telah merilis dari semua obat yang beredar di Indonesia itu hanya 3 atau 4 saja yang menggunakan babi. 3 hanya 4 saja yang menggunakan babi. Itu dirilis oleh resmi dalam di situsnya BPOM. Karena BPOM itu sadar Indonesia adalah negara mayoritas Muslim dan mereka sangat selektif ya menilai obat yang masuk. Dan ini pun kita perlu mempelajari. Ya, dan ini disebutkan tadi ya. Nah, ini tiga obat yang mengandung babi, yaitu enoxaparin, yaitu obat-obat Lovenox dan yang lain-lain. Jadi hanya 3 sampai saat ini. Seperti itu. Ini gambaran kasusnya. Nah, kemudian tentang Lovenox ya, ini ada apa namanya? Ada hal yang perlu kita gambaran tasawur lagi yang perlu kita pahami. Ya, ini tasawurnya dulu ya. Terkait dengan hal ini. Jadi yang pertama terkait dengan obat bersumber dari babi itu ada 2 keterangan. Ada 2 keterangan ya, dan ini banyak pada vaksin. Yang pertama, keterangan tersebut menulis keterangannya yang pertama itu tertulis mengandung babi. Ini mengandung babi. Ini keterangan yang pertama. Kemudian keterangan kedua dari BPOM adalah yang ini di bawah. Pada proses pembuatannya bersinggungan dengan bahan bersumber dari babi. Nah, jadi ada 2 keterangan dari BPOM. Pertama, mengandung babi. Yang kedua, pada proses pembuatannya bersinggungan dengan bahan bersumber babi. Nah, 2 hal ini adalah 2 hal yang berbeda. Nah, disinilah banyak kesalahpahaman dari pertama, bisa jadi juga dari beberapa anggota MUI bisa jadi. Ya, anggotanya ya, saya tidak mengatakan lembaganya ya. Yang kedua terutama media ya. Media besar tidak bisa membedakan 2 hal ini. Kenapa? Karena mengandung babi berarti dalam obat tersebut ada babinya. Ini yang pertama, mengandung babi. Yang kedua, kalau pada proses pembuatannya bersinggungan dengan bahan bersumber babi, ini berarti enzim babi di sini ya, enzimnya hanya sebagai enzim katalisator. Dia hanya bersinggungan dan setelah itu dibersihkan sehingga kalau keterangan yang di bawah ini pada produk akhirnya sudah tidak mengandung babi lagi. Kenapa? Karena hanya sebagai enzim katalisator. Kalau kita bicara enzim katalisator tentu kita sudah paham ya, dia hanya mempercepat reaksi, tidak hanya bersinggungan tidak bercampur dan harus dibersihkan. Karena kalau tidak dibersihkan maka enzim katalisator dari babi ini akan terus menggunting-gunting protein dan malah produknya rusak. Jadi justru kalau enzimnya masih ada, itu produknya rusak karena dia akan terus menggunting-gunting protein tersebut. Nah, ini adalah 2 hal yang berbeda. Ini perlu diketahui dan ini sangat banyak dan ini yang terjadi pada beberapa vaksin-vaksin sehingga menyebar di masyarakat ya. Jadi seperti itu. Dan perlu diketahui bahwasanya pembuatan vaksin menggunakan enzim dari babi itu adalah suatu hal yang sedikit sekali. Tapi yang menyebar di masyarakat itu dipukul rata bahwasanya semua vaksin pasti dari babi. Ya, baik, kita lanjutkan. Kita masih bicara tentang tasawurnya. Tasawur selanjutnya tentang Lovenox ya, Lovenox. Ternyata Lovenox itu punya obat sejenis yaitu ini Arixtra. Insya Allah teman-teman paham. Punya obat sejenis yaitu Arixtra ya, Arixtra Fondaparinux sodium ini yang informasinya bahwasanya dua-duanya ini digunakan ya, mungkin teman-teman nanti lebih paham ya untuk di klinis ya, saya hanya mendapatkan informasi dan diskusi panjang dengan teman-teman dari jantung ya. Ini ada Arixtra ya, obatnya sehingga Arixtra ini bisa menjadi alternatif. Dan kabar gembiranya bahwasanya Arixtra tidak menggunakan enzim dari babi ataupun tidak. Dan sebagai gambaran saya kembali lagi, Lovenox ini dia bersumber babi dan mengandung babi. Jadi Lovenox itu dalam ini dia mengandung babi, bukan bersinggungan. Jadi sekali lagi dalam Lovenox memang masih ada unsur babinya. Dan Arixtra alhamdulillah tidak ada. Nah, nanti saya berdiskusi panjang dengan teman-teman yang ahli teman-teman jantung. Beberapa teman saya juga konsulen dan mungkin teman-teman di sini lebih paham juga. Nanti mungkin ada informasi yang bisa diberikan kepada saya. Mungkin ada informasi terbaru bahwasanya meskipun
meskipun Arixtra ini bisa ya, dalam beberapa kasus bisa menggantikan Lovenox gitu ya, bisa menggantikan Lovenox, tetapi ya ada beberapa keadaan tertentu yang dimana Arixtra tidak bisa menggantikan Lovenox secara utuh. Dilihat dari segi efektivitas, efisiensi, dan dampak dari pengobatan tersebut ke depannya. Ya, jadi ternyata fakta yang kita dapatkan, tasawur yang kita dapatkan, tidak semua kasus, tidak semua kasus terutama kegawatan tidak bisa semuanya digantikan oleh Arixtra karena melihat dari segi efisiensi, efektivitas, dan dampak pengobatan ke depannya seperti itu. Ini tasawur selanjutnya. Ya, nah kemudian kita kembali dan kita mulai menggabungkan berdasarkan tasawur tersebut ya, kita mulai kembali kepada setelah memahami tasawur baru kita lah membuka dalil-dalilnya dan barulah nanti kita beristimbat dan beristidlal mengambil kesimpulan terkait dengan obat tersebut ya. Lovenox itu secara ilmu kedokteran itu beberapa keadaan digunakan dalam kegawat daruratan. Dan kalau kita berbicara tentang gawat darurat, maka Islam sudah, ini ada kaidah yang terkenal di antara para ulama, yaitu ad-daruratu tubihul mahdhurat. Ya, ad-daruratu tubihul mahdhurat, di mana suatu hal yang berbahaya, yang darurat, itu membolehkan suatu hal yang haram. Ya, mungkin pelajaran dasar yang dulu kita dapati ya, SD, SMP, SMA ya. Jadi kalau memang darurat boleh makan babi katanya. Ya, kita tinggal di pulau nggak ada apa-apa, cuma ada babi. Ya, kalau kita nggak makan babi mati gitu. Nah itu dulu kita belajar. Nah tetapi kaidah ini sebenarnya ada lanjutannya ya. Ada lanjutannya yaitu ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ya, darurat itu kita gunakan sesuai dengan kadarnya. Artinya begini contohnya. Oke, itu kan tadi contohnya makan babi. Makan babi, kemudian di pulau tersebut makan babi ya. Ya, nggak ada makanan lain. Kalau nggak makan babi mati. Nah, tuqaddaru biqadariha itu maksudnya adalah kita ketika makan babi yang haram tersebut, kita nggak boleh makan babi tersebut sampai kenyang, sampai nambah sekian porsi. Nggak cukup, kita hanya untuk mengganjal perut saja supaya kita tidak lapar dan mengisi tenaga untuk bertahan hidup, bukan sampai kenyang nambah porsi dan sebagainya. Aji mumpung maksudnya, aji mumpung darurat itu tidak boleh. Nah sehingga faktanya kita dapatkan gambaran kasusnya adalah kalau memang benar ya, faktanya benar bahwasanya Lovenox itu mengandung babi. Ya, ini apa namanya fakta yang kita dapatkan ya. Walaupun ternyata beberapa teman-teman jantung itu sempat mengirimkan informasi kepada saya bahwasanya Lovenox bukan gitu fakta sebenarnya. Lovenox itu bersih dari babi. Artinya fakta yang mendekati Lovenox itu hanya tadi ya bersinggungan. Produk akhirnya nggak ada babi. Tapi kita bahas seandainya memang kalau Lovenox mengandung babi, pertama kita bisa menggunakan prinsip darurat ini. Ya, ada pasien di UGD, kemudian ada henti jantung dan sebagainya. Ya, perlu pencair darah dan sebagainya, dan ini termasuk kegawat daruratan, bahkan berpacu dengan waktu, berpacu dengan detik bahkan. Ya, kalau tidak disuntikkan Lovenox, pasien bisa meninggal dengan cepat. Ya, dan ini adalah prinsip penerapan kaidah yang benar, ad-daruratu tubihul mahzurat. Yang pertama adalah ad-darurat, yaitu kalau tidak dilakukan akan akan mengancam 5 maqasid syariat. 5 maqasid syariat, salah satunya adalah nyawa. Nah, dan maqasid syariat itu ada macam-macam ya, ada 5 di situ ya. Pertama din, agama, yang kedua adalah nafsu, nyawa, yang ketiga adalah kehormatan, ya, kehormatan, kemudian yang keempat adalah mal, nyawa. eh ya, ada yang kelima, ada harta, ada agama, akal. Yang keempat adalah akal, yang kelima adalah mal, harta. Itu lima maqasid syariat. Nah, salah satunya di sini adalah nafs, nyawa begitu ya. Jadi kalau tidak dipakai ini nyawanya mati, meninggal saat itu. Nah, dan tentunya tidak ada
dan perhatikan di sini jalan satu-satunya ya. Ini jalan satu-satunya, nggak ada jalan lain. Ya, jalan satu-satunya. Ya, cuma bisa Lovenox ini aja. Maka saat itu boleh menggunakan Lovenox. Ya, boleh menggunakan dan ini terpakai daerah kaidah ini. Kemudian yang kedua, ya kedua lagi saat ya apabila dalam kasus itu ternyata ada Arixtra, ya maka tidak boleh menggunakan Lovenox, harus pakai Arixtra. Ya, harus pakai Arixtra ya terlebih, dan informasinya katanya benar apa enggak ya, Arixtra lebih mahal dan tidak ditanggung BPJS, informasinya gitu. Dan ini melahirkan kasus baru lagi nih. Ternyata Arixtra lebih mahal, ya tidak ditanggung BPJS dan tidak di drop di semua daerah. Tidak semua daerah, tidak semua rumah sakit ngedrop. Nah, kita lihat dulu. Kalau memang orangnya mampu bisa beli, maka dia wajib beli Arixtra dan ada saat itu. Ya pakai Arixtra. Ya tetapi kalau misalnya rumah sakitnya lagi stok Arixtra nggak ada, ya kalau mau ambil Arixtra itu harus ngambil di rumah sakit yang lain dulu, jaraknya setengah jam 1 jam ya. Kemudian keburu meninggal pasiennya, tentu ini bukan suatu hal yang bijak. Ya, dan kita gunakan prinsip tadi ya, prinsip ad-daruratu tuqaddaru ad-daruratu tubihul mahdurat. Seperti itu. Ya, dan terkait dengan ini ya, dengan Arixtra ini, Lovenox ya, Lovenox. Jadi teman-teman ya, pernah saya dikirimkan ya, ada beberapa teman-teman jantung ya, ada penelitian katanya yang terbaru nih, katanya ternyata Lovenox itu ternyata dia prinsipnya sama kayak vaksin. Ya, pada proses pembuatannya dia bersinggungan dengan babi. Ya, jadinya dia itu dalam produk akhirnya nggak ada babinya begitu ya. Tidak ada babinya, dan kalau kita lihat di sini memang tulisannya bersumber babi ya. Artinya menggantung ya, bukan mengandung ataupun bukan ini ya. Tapi Allah alam. Intinya semua fatwa-fatwa atau keterangan hukum ini kembali kepada tasawurnya. Oleh karena itu kita perlu memahami gambaran tasawur yang benar. Nah, oleh karena itulah beberapa permasalahan kontemporer ini ya, para ulama kadang-kadang tidak memukul rata. Ya, tidak dipukul rata. Ya, tidak dipukul rata. Itu terkadang ada rincian-rincian yang perlu dijelaskan. Ya, rincian-rincian yang perlu dijelaskan ya, seperti itu. Ya, sebagaimana contohnya misalnya COVID ya, dengan saf berjarak ya. Tentunya para ulama-ulama di Saudi Arabia, di kota-kota besar, bahkan hampir mayoritas ulama dunia itu memfatwakan sholat berjarak dengan kasus yang tinggi ya. Dan tentunya bisa jadi ketika di daerah-daerah terpencil nih, seperti kepulauan seperti ini ya, kepulauan seperti ini yang kemungkinan kasus COVID-nya nggak ada apa ya, sholat dengan saf rapat juga nggak apa-apa. Ya, saya tidak rapat juga tidak apa-apa. Ya, jadi demikianlah, dan itu sementara. Seperti itu ya. Oke, baik teman-teman sekalian, sudah tidak terasa 1 jam ini ya. 1 jam ngobrol-ngobrolnya nih ya. Padahal ini baru slide berapa nih? Baru slide awal ya. Sudah 1 jam. Ini sampai jam berapa sih? Ya, mungkin ada informasi dari Dokter Aga, kita sampai jam berapa? Ya, ya Pak Ustadz, lanjut informasi maksimal sampai jam 11 sih Pak Ustadz. Oh begitu ya, ya ini udah ngantuk Ya. belum nih? Masih Udah semangat Pak Ustadz. Oh itu ya, saya kira udah mulai apa namanya, waduh ini kita belajar di jantung aja udah pusing baca EKG gitu ya. Ini malah pusing lagi nih belajar ini nih. Ya tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan. Kita lanjutkan teman-teman sekalian ya, masih terkait dengan ini, dengan apa namanya, dengan fikir bintang apa ya, jantung ya. Gini ya, kemudian nah ini ya, kita berbicara tentang apa, tentang obat ya, dari ini masih lanjutan yang tadi dari turunan sapi dan babi begitu ya. Nah oleh karena itu ini adalah tulisan tulisan saya bahas ya. Jadi pertama, obat dari babi sedikit banget ya, sedikit banget ya. Sebagaimana tadi kita jelaskan di rilis resmi dari BPOM itu adalah 3 atau 4 setahu saya yang dari babi ya. Tetapi ya itulah yang namanya informasi yang menyebar di masyarakat, di YouTube, di sosmed itu adalah banyak hoax dan misinformasi ya, yang mengatakan obat dokter isinya babi semua gitu-gitu ya. Nah sehingga kita Lovenox ya kita ganti dengan kalau bisa ya turunan bovin sapi begitu. Ya ini pun jadi permasalahan ini. Ini sapinya di mana dulu? Ya kalau sapinya sapinya dari India itu ya disembelih oleh orang musyrik ya, ini juga nggak halal juga nih
Ini sapinya disembelih dengan cara yang halal tidak, pakai bismillah apa enggak dan sebagainya. Ini melahirkan permasalahan lagi seperti itu. Ya. Dan tadi ya fatwanya faktanya levanoxia digunakan untuk indikasi kegawat daruratan. Nah, sehingga ini yang saya bilang tadi bisa kita gunakan dengan beberapa kaedah ya. Ini ada kaedah yang sangat sering digunakan dalam masalah at-tibbiyah al-mu'asirah, ya, kedokteran kontemporer ini ya, ad-daruratu tubihul mahzurat. Atau ada kaedah juga yang sering dipakai yaitu irtikabu akhafi dararain. Ini kaedahnya. Irtikabu akhafi dararain yaitu memilih bahaya yang paling ringan. Ini paling sering digunakan fatwa ini contohnya dalam operasi cesar, contohnya dalam operasi dan sebagainya. Ya, ini kalau tidak dioperasi ya dia bahaya. Tapi kalau nggak dioperasi bahaya juga gitu ya. Artinya kalau tidak dioperasi bahaya, tapi kalau dioperasi nanti dia dirobek, diapain dan sebagainya. Ya, demikian juga dalam operasi cesar ya, nanti kalau bayinya tidak diterminasi, ibunya meninggal. Tapi kalau dipertahankan ya nanti bayinya yang meninggal. Nah, ini yang gimana nih? Nah, ini dipakai nih ya. Jadi irtikabu akhafi dararain. Memilih bahaya yang paling ringan. Jadi, ini kaedah-kaedah yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Nah, demikian juga ini ya tentang obat menggunakan turunan hewan, insulin ya. Bentar. Mungkin satu pembahasan aja ya, saya loncat-loncat dulu. Nanti kayaknya tanya jawab aja ya. Nah, ini kayaknya kita loncatin. Kita loncatin yang ini. Nah, ini pembahasannya kayaknya nih. Pembahasan ya. Apalagi sekarang menyebar berita di sosmed gitu ya. Transplantasi jantung dari jantung babi gitu ya. Banyak yang bertanya tuh, gimana nih? Oh, transplantasi jantung dari jantung babi. Ya, jantungnya gini-gini dan sebagainya ya. Kenapa? Karena memang dan kenapa banyak menggunakan babi ya? Karena informasinya DNA yang paling menyerupai manusia adalah DNA-nya babi katanya. Bukan monyet malah ya. Ya baik, di sini ini banyak bertanya tentang transplantasi jantung ya. Jantung gitu ya. Ini kita bahas lagi nih, ada permasalahan transplantasi organ ya. Apa hukumnya transplantasi organ? Boleh apa enggak ya? Ya, apakah dan saya bahas juga bahkan sampai transplantasi organ seksual boleh apa enggak dan sebagainya. Ya, dan transplantasi jantung ya. Contohnya ini permasalahan yang paling banyak ditanyakan. Bagaimana kalau transplantasi jantung? Ini jantungnya katanya punyanya orang kafir ya atau non muslim. Ya, orang kafir. Dan di sini kita perlu bijak ya. Kalau kita dalam forum ini, dalam forum sesama muslim, kita nggak apa-apa pakai kafir ya, nggak apa-apa. Ya karena Al-Quran pun menggunakan kafir ya, kuliah ayyuhal kafirun. Nggak apa-apa kalau kita forum terbatas. Tapi kalau forum luar ya kita pakai non muslim ya. Jadi bukan anti total sama sekali, tapi kita gunakan likul lima komen makol. Setiap tempat itu ada ucapannya. Nah, sekarang permasalahannya, boleh apa tidak ya transplantasi jantung dari orang kafir, jantungnya orang kafir ke orang muslim. Ya, masalahnya begini ya, banyak yang bahkan ini juga menjadi permasalahan di bidang saya ya, bidang transfusi darah ya. Saya juga pegang UTD ya, jadi dokter konsultan di UTD, unit transfusi darah. Yaitu donor darahnya darah orang kafir. Ya, didonorkan ke orang muslim itu hukumnya apa? Ya, masih mending darah gitu ya. Ini jantung akan menjadi organ seumur hidup dia. Seperti itu. Yang jadi pertanyaan masalahnya orang kafir atau orang non muslim itu kan makanannya tidak diatur. Kadang dia makan babi, kadang dia makan hal-hal yang haram, menjadi darah daging dan sebagainya. Ditransplantasikan ke kita orang muslim. Ditransplantasikan di darahnya ditransplantasikan ke kita gitu ya, orang muslim yang berusaha menjaga darah dan sebagainya. Ini hukumnya apa? Nah, terlebih transplantasi jantung ini dan kalau transplantasi jantung ini menjadi perkara yang lebih berat lagi. Ini menambah beratnya permasalahan kalau kita bicara jantung. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan jantung adalah pusat tubuh. Ini dalam satu hadis disebutkan jantung adalah pusat tubuh di mana Rasulullah SAW bersabda ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa isa fasadat jasadu kulluh ala wahya qalbu. Ketahuilah bahwasanya dalam tubuh manusia ada mudghah, segumpal daging.
Nah, segumpal daging ini kalau dia baik, baik semua tubuhnya. Baik semua tubuhnya. Tapi kalau segumpal daging ini rusak, maka rusak semua tubuhnya. Ketahuilah ya Allah, ketahuilah Allah wahia kolbu. Ketahuilah itu adalah kolbu jantung. Ya, dan ini terjemah yang tepat. Terjemah yang tepat dari hadis ini, kolbu di sini adalah jantung, bukan hati. Bukan hati ya, dalam makna abstrak. Ya, jadi selama ini mungkin kita ketahui hadis ini ya, banyak yang menerjemahkan adalah hati, tapi ada yang menerjemahkan hati, hati dalam makna abstrak. Tapi pendapat terkuat bahwasanya terjemah di sini adalah kolbun di sini adalah jantung. Yang pertama, kita ambil secara makna bahasa. Ini alasan yang pertama. Kita ambil secara makna bahasa. Ya, dalam bahasa Arab, kolbun itu artinya jantung. Ini yang pertama. Ya, jantung. Ya, jantung. Oleh karena itu bahasa Arabnya dokter spesialis jantung, tabib mutakhasis al-qulub. Nah, itu ya. Jadi ya bahasa Arabnya dokter spesialis jantung, tabib mutakhasis lil qulub. Dokter spesialis jantung. Qulub jamak dari kolbun. Ya, jadi pertama, kolbun ini terjemahnya adalah jantung dalam bahasa Arab. Ya, sedangkan bahasa Arabnya hati, liver itu kabid. Ya, ya, memang benar ya kolbun itu bisa dimaknai hati secara abstrak. Tetapi yang mendukung bahwasanya di sini adalah jantung adalah konteks dari hadis ini. Konteks dari hadis ini di mana Rasulullah SAW mengatakan di sini mudgoh, suatu hal yang konkret, segumpal daging, bukan abstrak. Jadi sekali lagi kolbun ini secara bahasa Arab bisa artinya jantung, konkret, dan hati secara abstrak. Hati nurani. Hati nurani. Ya. Ya, dan di sini Rasulullah SAW dalam pengantarnya ini mengatakan mudgotan di sini adalah mudgoh segumpal daging, sehingga ini abstrak. Dan ternyata ini adalah sesuai dengan konteks di mana kalau segumpal daging ini, kalau jantung ini rusak, rusak semua tubuh. Kalau jantung ini jelek, jelek semua tubuh. Dan di sini keajaiban hadis Nabi SAW yang dibuktikan oleh ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh teman-teman sekalian. Ya, di mana jantung adalah suatu hal yang luar biasa dalam tubuh dan dia punya punya prinsip yang luar biasa jantungnya. Dia punya bahasanya eh, punya ungkapan ya, artinya dari semua anggota tubuh ini yang bekerja siang malam tanpa henti adalah jantungnya. Ya, kalau otak istirahat ketika tidur, kemudian kalau paru-paru kita tahan sebentar dia istirahat. Tapi jantung apapun keadaannya, ya mau tidur, mau bekerja, mau capek, mau istirahat, ya mau sadar atau maupun tidak sadar, mau pingsan, jantung tetap bekerja, tetap berdetak apapun keadaannya. Akan terus berdetak sejak awal penciptaannya sampai hembusan nafas terakhir, bahkan sudah tidak bernapas pun masih berdetak jantung ini. Ya, ini anggota yang luar biasa dan ini menjadi filosofi kehidupan. Artinya apapun yang terjadi di luar, kita tetap bekerja dan berkarya. Apapun yang terjadi di luar. Dan ini filosofi dari jantung. Filosofi dari jantung ya. Apapun keadaan tubuh di luar, sedang tidur, sedang kedinginan, kepanasan, sedang sakit, sedang sadar, jantung tetap bekerja dan itu filosofi kehidupan kita. Ya, apapun yang terjadi, apapun komentar manusia, kita tetap berkarya, kita tetap melakukan kebaikan dan tetap berada dalam pondasi agama meskipun dicela, meskipun dicaci maki dan sebagainya. Ya, ketika kita menerapkan sunnah berjenggot, diolok-olok tetap melaksanakan. Ketika kita begini tetap dan sebagainya. Dibilang ekstrim tetap ya. Asalkan sesuai dengan pemahaman yang benar. Nah, ini luar biasa jantung ya. Ya, halau hayal qat. Jadi sesuai dengan konteks ya, dan satu-satunya organ yang bekerja demikian. Ya, setahu saya begitu ya. Nanti tolong diluruskan ya. Kenapa? Karena kalau otak ya, stroke sebelah masih bisa kerja sebelah. Demikian juga jantung ya, jantung rusak sebelah masih bisa kerja sebelah. Demikian juga hepar itu katanya dipotong sebelah pun masih bisa bekerja. Nah, tapi kalau jantung ini bocor dikit aja gitu ya, itu berpengaruh kepada seluruh tubuh. Makanya idza sholahat jasadu kullu. Sholahal jasadu kullu. Kalau bagus semua tubuh, kalau rusak semua tubuh. Ini yang saya rasa penjelasan hadis yang teman-teman jantung perlu ketahui dan perlu pahami. Nah, kemudian kita bicara lagi dalam permasalahan utama. Nah, ini juga mungkin permasalahan yang akan membuka pikiran teman-teman sekalian,
kenapa transplantasi jantung menjadi permasalahan yang lebih berat, yang menambah pemahaman tentang fikih ini yang lebih mendalam lagi. Kenapa? Karena ada ulama yang berpendapat bahwasanya jantung adalah tempat berpikir dan putas segala aktivitas. Dan ini ada khilaf, ada perselisihan ulama. Apakah pusat berpikir itu jantung atau otak? Ini aja. Mungkin teman-teman belum tahu ya, tapi ini sudah dibahas oleh ulama, telah dibahas oleh ulama ratusan tahun yang lalu. Ya, 1000 tahun yang lalu sudah dibahas oleh para ulama. Ulama ini berbeda pendapat. Apakah tempat berpikir itu jantung atau otak? Jantung atau otak? Yang mengatakan bahwasanya jantung pusat berpikir, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha." Perhatikan konteks ayat ini. Di sini Allah menyebutkan organ dan fungsinya. Saya ulangi, ya, perhatikan baik-baik. Dalam ayat ini Allah menyebutkan organ, ya, Allah menyebutkan antara organ dan fungsinya. Ya, di sini disebutkan lahum kulubun. Mereka punya kulub. Dan dalam bahasa Arab, kulub adalah jantung. Jantung dan fungsinya. Ya, dan Allah sebutkan organ yang konkret. Allah sebutkan organ yang konkret dan fungsinya. Kita lihat di sini dulu, mata, organ tersebut konkret. Fungsinya apa? La yubsiruna biha. Melihat. Walahum adhanun, di sini Allah sebutkan telinga, dan ini konkret. Ya, la yasma'una biha. Tidak digunakan untuk mendengar. Mata melihat, telinga mendengar, dan di sini Allah sebutkan kulubun, jantung. Ya, tadi kita sebutkan bahwasanya kulubun dalam bahasa Arab bisa bermakna konkret, yaitu jantung, dan bisa bermakna abstrak, yaitu hati nurani. Dan di sini dalam konteks ini Allah sebutkan suatu yang konkret semuanya, mata, telinga. Dan oleh karena itu ulama yang mengatakan jantung itu untuk berpikir, mereka berdalil dengan ayat ini, lahum kulubun, mereka punya jantung yang tidak digunakan untuk yafqahun, tidak digunakan untuk berpikir, sehingga mereka mengambil kesimpulan jantung adalah untuk berpikir, ya, jantung untuk berpikir. Nah, sehingga disinilah jadi permasalahan dalam fatwa ini. Dalam fatwa ini misalnya jantung dicangkokkan dari orang kafir. Ini pertanyaannya nih. Ini sudah ada pertanyaannya. Pertanyaannya, al-qalbul ladzi zuri'a lahu qalbun kafirun fahal hunaka ba'sun fi hadha. Jantung yang akan ditanamkan, ya, adalah jantungnya orang kafir, katanya. Ini apa, kan nggak apa-apa gitu. Ya, dan ternyata fatwa ulama di sini nggak apa-apa. Kita kembali lagi di sini ya. Kembali lagi di sini sedikit ya. Jadi ulama mengatakan jantung itu pusat berpikir, bukan otak, katanya. Dalilnya ini. Lalu apa fungsi otak? Ya, apa fungsi otak? Nah, jadi pertanyaan sekarang, apa fungsi otak? Nah, katanya ulama yang mengatakan jantung sebagai tempat memahami, katanya ulama, otak itu adalah tempat proses tempat proses mendaur data. Sedangkan yang menentukan adalah jantung. Kata ulama loh. Ini kalau pendapat ini sudah ada ratusan tahun yang lalu, pendapat ini dari ulama. Jadi katanya ulama, bahasanya otak itu bahasa Arabnya dimak, bahasa Arabnya. Jadi katanya ulama yang mengatakan jantung adalah pusat berpikir, otak itu memang ada gunanya, tapi otak itu tempat memproses datanya, tempat memproses, ya, karena memang otak itu tempat disimpannya berbagai macam memori, ya, memori ini, gambar, wajah, muka, memori ini. Nah, tempat prosesnya itu di jantung, di otak. Ya. Jadi begitu misalnya datang data, atau ketika kita menjawab pertanyaan, ketika kita menjawab pertanyaan, ketika kita melihat sesuatu, respon, nah itu akan diproses oleh otak dulu. Nah, ibaratnya kalau bahasa anak IT sekarang, otak itu adalah big data, tempat menyimpan data. Big datanya itu di otak. Ya, big datanya itu di otak, ya, atau bahasa komputer sekarang mungkin SSD, hard disk dan sebagainya, memori. Jadi tempat memori itu di otak. Ya, tempat hard disk, tempat big data, yang tempat ngolah data. Nah, kemudian yang menentukan, yang menekan tombol enter adalah hati, jantung. Jantung itu adalah pendapat ulama, beberapa pendapat ulama. Jadi tempat enternya itu adalah jantung, ini di jantung di sini, seperti itu, ya, di jantung. Nah,
Oleh karena itu ini pendapat ulama ya. Walau alam. Kalau ini saya kurang tahu. Nah, tetapi saya pernah dikasih jurnal oleh teman saya dari bagian saraf. Ini saya pernah dikasih jurnal oleh teman saya dari bagian saraf. Ternyata katanya jantung dia punya kecerdasan sendiri. Nah, nanti coba teman-teman nanti ya, mungkin ada ini. Jadi jantung ini dia punya otak sendiri, punya kecerdasan sendiri yang dia itu berada di luar dari otak. Jadi dia melampaui otak kerja sendiri. Jadi dia punya punya otak sendiri. Ada istilahnya, jantung dia punya susunan saraf, bindel-bindel saraf yang dimana itu saraf itu dia independen yang bebas dari otak. Jadi dia punya otak sendiri jantung ini seperti itu. Ya, walau alam gitu ya. Ini perlu kembali kepada penelitian dan ini saya rasa penelitian dari teman-teman sekalian. Seperti itu. Nah, jadi kurang lebih atau bahasa Arabnya ala kulihal gitu ya. Ala kulihal gitu. Nah, ini perselisihan ulama sejak zaman dulu kala, pusat berpikir otak atau jantung, ya. Dan mungkin ya kita secara sains mungkin perlu meneliti, tetapi sebenarnya esensinya bukan itu ya. Esensinya ya kita memperbaiki jiwa kita. Entah itu berpikir di otak ataupun di jantung ya, yang penting kita berpikir yang baik, berpikir yang bermanfaat dan berpikir bagaimana kita memperbaiki manusia, memperbaiki diri sendiri, itu yang terpenting ya, seperti itu. Ini adalah khazanah ilmu aja ya, khazanah ilmu. Seperti itu. Nah, terlebih saya pernah sebentar. Oke, sebentar. Oke. Terlebih ini saya pernah pernah baca berita gitu. Pernah baca berita, teman-teman pernah baca berita enggak ini? Ya, jadi ada orang cangkok jantung. Ya, dia cangkok jantung dari orang yang dia depresi gitu ya. Orang meninggal, orang meninggal ya. Jadi ada orang meninggal karena depresi, kemudian jantungnya diambil 3 kali gitu ya, diambil jantungnya. Nah, kemudian setelah itu, aduh, saya lagi nyari beritanya nih. Oke, nanti deh kita cari deh ya, gitu ya, mungkin lain kali aja deh. Kita lanjutin aja ya. Nah, saya pernah baca berita ini bener apa enggak, Allah alam gitu ya. Jadi ada orang dia depresi berat, itu meninggal gitu ya, meninggal. Kemudian jantungnya diambil dan dicangkokkan. Jadi ada orang depresi berat bunuh diri, kemudian jantungnya diambil untuk dicangkokkan kepada orang yang baru. Nah, ternyata orang yang baru ini dia pun sama depresi dan bunuh diri. Nah, kemudian berita ini mengatakan orang kedua ini pun jantungnya diambil lagi, dicangkokkan kepada orang ketiga, dan ternyata orang yang ketiga sama. Orang yang ketiga juga dia depresi, kemudian bunuh diri. Nah, apakah benar jantung ini sebagai pusat berpikir? Saya rasa ini kembali kepada teman-teman sekalian. Ya, ulama sudah ada perbedaan pendapat dan punya hujah, dan tentunya dan ini pun tidak tegas ya, suatu hal yang tidak tegas. Ya, suatu hal yang tidak tegas. Ini adalah arahan. Kenapa? Karena Al-Quran bukan ilmu sains. Ya, bukan buku sains yang isinya sains secara pasti. Ya, ini adalah arahan-arahan yang menunjukkan bahwasanya kita sebagai muslim itu harus mengembangkan dari sini. Mungkin teman-teman sekalian nanti bisa membuktikan. Wallahu taala alam gitu ya. Ini jantungnya. Ringkasnya teman-teman sekalian, ini karena sudah mulai 1 jam lebih materinya ya. Ringkasnya adalah dari pertanyaan ini saya langsung jawab dari fatwa ulama, apa hukumnya mencangkokkan jantung orang kafir? Jawabannya la, ini tidak ada masalah, li'anna hadzal udwa di hadzal udwa dari sanubri laisa mahallal kufri wal iman. Ya, artinya sanuriu ya, jadi yang namanya anggota tubuh yang bentuk kerucut ini maksudnya jantung, itu bukan tempat, laisa mahal, bukan tempat penentu kafir dan keimanan. Seperti itu ya. Kenapa? Karena itu hanya sekedar anggota tubuh saja. Jadi nggak apa-apa, fatwa ulamanya nggak apa-apa, dan tentunya untuk menjelaskan fatwa ini kita perlu penjelasan panjang lebar, dan karena waktunya ya. Dan ini salah satu dari ulama tersebut. Kenapa? Karena jantung tersebut juga adalah semua di alam semesta ini memuji, bertasbih kepada Allah, termasuk jantungnya orang kafir itu juga memuji kepada Allah, bertasbih, termasuk jantungnya orang kafir tersebut.
Berdalil wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahu tasbihahum. Tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan kepada Allah, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara batu, pohon, daun, jantung kita itu bertasbih, kita nggak tahu, tapi mereka terus bertasbih kepada Allah. Seperti itu. Baik, mungkin Dokter Aga, kapan-kapan kita bahas ya yang lain-lain tentang transplantasi organ dan sebagainya, donor darah dan sebagainya, kita bahas di lain kesempatan, mudah-mudahan. Dan mungkin untuk efektifnya kita tanya jawab ya. Saya kembalikan kepada Dokter Aga. Ya, baik Pak Ustadz, terima kasih atas pemaparannya dan tausiahnya yang luar biasa. Alhamdulillah, tak terasa sudah 1 jam kita mendengarkan materi dari Pak Ustadz Rahim Mubarin. Oke, selanjutnya kita bisa lanjut ke acara diskusi, yaitu peserta dapat bertanya kepada Pak Ustadz secara on kamera, yaitu pertama dengan raise hand terlebih dahulu, atau dapat melalui kolom chat di bawah. Bisa menuliskan kolom chat di bawah. Alhamdulillah ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat Pak Ustadz. Saya kelompokkan terlebih dahulu, terutama ini yang menarik ada mengenai Lovenox dan enoxaparin. Ini dari sejawat kami yaitu Dr. Aditya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya pernah mendapatkan penjelasan dan kiriman data dari Lovenox tahun 2021 bulan Maret dari LPPOM MUI yang menyatakan bahwa Lovenox yang 0,4 cc sudah tidak terdeteksi porsin DNA-nya. Dan ini mirip dengan pertanyaan dari Zizi, yaitu bertanya bagaimana penggunaan enoxaparin atau low molecular weight heparin yang mengandung unsur babi. Sepertinya tadi sudah dijelaskan. Mungkin bisa diperjelas lagi Pak Ustadz. Ya, baik. Tadi tentang Lovenox ya, tadi saya sampaikan ya. Sampaikan tadi, memang tadi saya sempat dikirimkan ya oleh teman-teman dari jantung waktu itu, katanya yang terbaru gitu ya, yang terbaru, dan sudah saya singgung tadi ya di awal materi, bahwasanya katanya yang terbaru Lovenox ini dia sudah tidak mengandung babi lagi karena sudah dibuktikan dengan pemeriksaan sisa fragmen DNA dan sebagainya, itu sudah ditemukan sudah tidak ada lagi unsur babinya. Ya, kalaupun demikian ini berita gembira, artinya permasalahan Lovenox sejak zaman dulu kala gitu, udah selesai berarti. Alhamdulillah selesai dan teman-teman bisa memegang pada fatwa tersebut. Ya, jadi saya lupa kemana saya dikirimin kok ya. Saya dikirimin kemarin bahkan semacam jurnal semacam apa saya dikirimkan bahwasanya memang informasinya begitu ya, sudah tidak ada ini lagi, sudah tidak ada mengandung, tidak ada babi, unsur babi ke DNA-nya bahkan sudah tidak ada ataupun minimalis ya, karena kalau kita berbicara fragmen di mana-mana ada gitu loh. Contohnya kita jalan-jalan ya, jalan-jalan kita lagi jalan-jalan nih, kemudian kita masuk kandang babi ya, ngobrol-ngobrolnya masuk kandang babi dan sebagainya, kemudian kulit kita dikerok ya, dalam kulit tersebut ada ketemu fragmen babi ya. Jadi istilahnya apa, kalau kita mau bicara tentang apa ya, bersih ya, kalau kita udah ngomong masalah DNA dan fragmen itu udah masalah apa, masalah nano, sudah berbicara masalah nanomolekuler gitu ya, masalah nanomolekuler. Jadi istilahnya makanya tadi masih ditemukan minimal sedikit sekali fragmen babi, berarti akhirnya MUI mengatakan ya udah berarti enggak ya, karena sangat sedikit sekali. Kalau kita kasih gambaran tadi ya, kita jalan-jalan masuk kandang babi, jalan-jalan sana sini, nggak usah pegangan dengan babi, jalan-jalan aja gitu ya di kandang babi. Kemudian setelah itu kulit kita dikerok, dilihat di bawah, ternyata dalam campurannya ada fragmen babi, DNA baik bisa sisa keratin apa dan sebagainya, seperti itu. Ya, mungkin demikian insyaallah. Ya, terima kasih atas jawabannya dari Pak Ustadz. Semoga menjawab pertanyaan Dr. Aditya. Bila kurang jelas mungkin bisa disampaikan kembali ke Pak Ustadz. Oke, baik, selanjutnya ya Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya ini sepertinya sudah disampaikan tadi oleh Pak Ustadz, mungkin butuh sedikit penjelasan dari Pepi Dekar Kesatria. Ini, Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana pandangan ilmu fikih mengenai transplantasi jantung babi kepada manusia? Apakah hal tersebut diperbolehkan? Silakan Ya, Pak tadi Ustadz. kita sudah singgung sedikit ya. Pertama transplantasi jantung ini sudah apa ya, ilmunya sudah tersebar, sudah ada, dan ini bukan istilahnya bukan dongeng zaman dulu kala ya, dengan kemajuan teknologi ya, terutama dengan ilmu apa, ilmu nanoteknologi ya. Jadi kalau kita baca sekarang teman-teman fisika sekarang kita sudah berbicara nanoteknologi ya.
Dengan nanoteknologi ini pun berdampak pada ilmu kedokteran. Jadi coba teman-teman sekalian membaca ya, atau buka jurnal-jurnal atau berita-berita tentang nanoteknologi dalam ilmu kedokteran. Kita akan dapati ke depan ilmu kedokteran berkembang dengan pesat. Ya, di mana sudah mulai ya, dan ini berdampak, dan ini kita bisa lihat ya dalam ilmu apa? Dalam ilmu IT misalnya, itu yang dulu komputernya gede luar biasa satu ruangan, sekarang cuma kecil aja. Ya, cuma kecil itu berkat ilmu nanoteknologi ya. Demikian juga dalam ilmu kedokteran ya, ada nanoteknologi ya, bisa mengubah DNA kanker, ya bisa menghancurkan sel kanker di dalam dan sebagainya. Dan salah satunya yang berkembang adalah itu, mulai ilmu transplantasi organ diambil dari ini. Diambil dari ini, dan salah satunya katanya babi. Nah, terkait dengan babi saya tuh baru dengar beritanya doang nih. Beritanya doang. Jadi ditanya banyak orang, di screenshot berita sukses transplantasi jantung babi pertama kali pada manusia. Dan kita sebagai orang yang evidence based medicine, ya, kita nggak langsung percaya dengan ilmu-ilmu, dengan screenshot berita ya, apalagi beritanya blogspot ya, beritanya atau lambe turah gitu terus ya, nggak percaya kita ya kalau dari situ beritanya. Ya kita baru percaya setelah melihat ada jurnal begitu. Terkait dengan transplantasi jantung dari babi, saya nggak tahu ya sudah ada jurnal resmi apa enggak, atau cuma berita-berita doang gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu dari teman-teman, ini sudah jurnal resmi atau baru berita-berita doang ya. Karena kadang-kadang berita tuh begitu ya, berita tuh melebihkan ya. Contohnya misalnya tentang baru ditemukan negara Cina dan Prancis itu sedang membuat ark nuklir ya, ark nuklir ya, sedang membuat tempat untuk memproduksi energi tidak terhingga menggunakan ark nuklir dengan prinsip kerja matahari ya, dengan mendapatkan energi tidak terhingga dari fusi hidrogen gitu ya, dengan cara kerja matahari. Itu mulai dibuat di Cina sama Prancis, tapi berita yang menyebar bahwasanya Cina membuat matahari buatan. Itu yang menyebar tuh ya. Dan ditemukan partikel baru ya tuh. Kalau tidak salah namanya partikel baru boson. Di berita itu menyebar partikel Tuhan, ditemukan partikel Tuhan gitu. Nah, saya juga ini transplantasi jantung benar apa enggak ya? Mungkin teman-teman ada yang bisa kasih informasi mungkin. Kalau kita belum tahu benar berita, kalau kita belum tahu benar tidak beritanya, belum ada jurnal, mungkin kita lebih baik kita nggak bahas ya. Nanti aja deh kalau sudah benar-benar baru kita bahas. Ya, sebagaimana pertanyaan pertanyaan apa hukum makan dinosaurus, Ustaz? Apa hukum makan daging dinosaurus? Ya, dan ini belum tahu kita ada apa enggak. Nggak usah dibahas ya kalau belum pasti. Atau ada yang bertanya kepada Ustaz, kalau saya sampai di bulan, itu sholat kiblatnya di mana, Ustaz? Kalau saya sampai di bulan, kiblatnya menghadap mana? Ya, Ustadznya menjawab, nanti kalau sampai bulan, telepon saya. Nah, kurang lebih juga seperti ini. Ya, oke. Mungkin itu ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Ustadz ya. Ini dari Dr. Safir, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Ini izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukum menggunakan isosorbit nitrat secara sublingual dalam kondisi darurat pada saat pasien berpuasa? Apakah dapat membatalkan puasa pasien tersebut atau dapat dikiaskan seperti nebulizer pada penyakit asma yang pernah dokter baca tidak membatalkan puasa? Silakan Pak Ustadz. Ya, baik ya. Terkait dengan hal ini, saya akan share tulisan saya. Ya, saya sudah pernah bahas ya, hukumnya obat bawah lidah sublingual, ya ini kesimpulannya tidak membatalkan puasa. Ya, dari mana jawaban tidak membatalkan puasa? Ini saya sebutkan. Yang pertama tidak membatalkan puasa. Jadi yang pertama, ini ada beberapa sisi pendalilan. Pertama, obat yang diserap di bawah lidah ini bukanlah makan dan bukanlah makanan. Jadi pertama dulu, obat ini bukan makanan. Bukan makanan. Jadi nggak ada orang, ngapain bro, mau makan dulu, apa yang dimakan? ISDN. Nggak ada. Jadi bukan makanan. Kemudian juga tidak semakna dengan makan dan minum. Yang kedua, obat tidak ditelan. Ya, bahkan kalau ditelan kan, jadi kita kan paham prinsip dari isosorbit ya. Obat sublingual kita kan paham prinsip obatnya. Kalau ditelan maka obat ini gagal, tidak mencapai tujuan yang diserap gitu.
Ya, jadi intinya tidak membatalkan dengan dalil ini, dan tentunya kalau saya menjelaskan hukum, saya itu bukan fatwa saya ya. Saya nggak berani berfatwa ya. Saya siapa gitu mau berfatwa. Maka saya hanya bisa menerjemahkan fatwa ulama dan kemudian menjelaskan fatwa ulama ini dalilnya apa dan sebagainya. Jadi intinya di sini bahwasanya obat bawah lidah namanya al-aqros al-ilajiyah allati tudau tahta lisan. Namanya ini al-aqros al-ilajiyah allati tudau tahta lisan. Jadi obat sublingual, ya, obat sublingual itu dia ini artinya tidak membatalkan puasa. Ya, ya, tidak la tu'tabaru minal muftirat. Ya, tidak dianggap sebagai pembatal puasa. Jadi insya Allah jawabannya tidak membatalkan puasa. Ya, baik, terima kasih jawabannya Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi yang menyambung tentang puasa, Pak Ustadz, dari Inovarisa. Mengenai hukum vaksinasi, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya apabila diberikan dalam kondisi berpuasa? Karena banyak hoax yang tersebar di grup WhatsApp yang bersinggungan dengan pembatalan puasa, dan bagaimana tentang vaksinasi yang bersinggungan dengan babi dalam proses pembuatannya. Begitu Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Ya, baik. Di sini saya akan tulisan saya lagi. Ya, saya punya tulisannya. Ya. Ya. Oke, saya share dulu. Yang pertama, apakah vaksin itu membatalkan puasa apa enggak? Di sini saya punya tulisan. Oke. Vaksinasi bagi anak-anak di bulan Ramadan. Ya, saya tulis 10 tahun yang lalu. Ya, jadi ini vaksinasi bagi anak. Ini ringkasnya aja ya, ntar baca sendiri deh gitu ya. Intinya tidak membatalkan puasa. Jadi vaksin ketika Ramadan ini tidak membatalkan puasa. Ya, jawabannya kenapa? Karena suntikan itu yang membatalkan puasa adalah yang suntikan yang mengandung bahan makanan seperti vitamin dan glukosa. Sedangkan vaksin tidak ya, tidak mengandung makanan. Dan juga metode suntikan kan macam-macam ya, dan ternyata suntikannya intramuskular. Ya, ini tidak membatalkan puasa. Ya, karena kalau intramuskular fatwanya Syekh Utsaimin ini tidak membatalkan puasa karena tidak masuk ke pembuluh darah. Sehingga fa innaha ghairu muftiratin sawa'un tanawuluha an tariqit adolat. Intramuskular ini bahasa Arabnya tariqil adolat. Ya, ini tidak membatalkan puasa ya. Jadi suntikan tidak membatalkan puasa, dan demikian juga dengan vaksin COVID juga tidak membatalkan puasa juga ya. Kalau pertanyaannya tadi, sekarang lagi hangat ya, dan ini saya tulis di Muslim ID. Nah, ini masih hangat ya, 2021. Suntik vaksin COVID ketika puasa. Di sini saya tampilkan fatwa ulama-ulama terbaru. Ya, intinya dia tidak membatalkan puasa. Oke, baik. Ya, demikian soal. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz, cukup jelas sekali ya. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir mungkin ya Pak Ustadz ya, dari terakhir ya. Haryati ya. Apa perbedaan jantung yang baik dan jantung yang buruk Pak Ustadz? Dan apakah orang hasad iri juga termasuk sedang sakit jantungnya? Begitu, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya, baik ya. Ini terkait dengan perselisihan ulama ya, ikhtilaf ulama tentang masalah jantung tadi ya. Jadi memang ya, dalam bahasa Arab jantung tadi sudah kita jelaskan. Dalam bahasa Arab jantung itu punya dua makna. Yang pertama makna konkret, yaitu kolbun. Kolbun itu makna konkret. Ya, yang kedua adalah kolbun, makna abstrak, hati nurani. Nah, dari mana kita tahu kedua-duanya ini? Kita tahunya dari konteks kalimat dan konteks ayat gitu. Kalau hadis tadi ala wahyal kolbu itu jelas jantung secara konsep. Nah, sedangkan kalau bermakna abstrak sesuai dengan konsep yang lain, contohnya adalah ayat yang berbunyi yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ayat yang berbunyi hari di mana tidak bermanfaat harta anak-anak, nggak bermanfaat harta kita besok, anak-anak nggak bermanfaat ya hari kiamat nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak bermanfaat harta dan anak-anak illa man atallah, kecuali yang kembali kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Qalbin salim. Nah, di situ tentu tidak diterjemahkan jantung, tapi dengan qalbin salim, dengan hati yang selamat.
Ya, atau dalam ayat yang lain biqalbin munib, dengan hati yang munib, kembali kepada Allah, senantiasa kembali, selalu ingat suatu hari kita akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kepada hari di mana kita kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Nah, sehingga di situ ya, kalau kita mengetahui jantung yang baik apa enggak, tentu di sini kalau hasad, dengki, iri ya bukan penyakit jantung ya yang dilakukan teman-teman gitu ya. Artinya bukan kalau ada hasad kemudian nanti katupnya rusak gitu ya. Itu kayaknya enggak ada hubungan deh kayaknya. Itu maksudnya adalah kolbun salim dan kolbun munib yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an yang bermakna dengan abstrak. Nah, bagaimana kita ketahui ya, berarti kalau dia abstrak tentunya penyakit hatinya juga abstrak. Ya, abstrak. Ya, hasad, dengki, iri ya kita tidak bisa melihat secara zuhir ya, tetapi kita bisa deteksi dengan keimanan kita seperti itu. Mungkin demikian insyaallah. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini ada yang mau on kamera, Pak Ustadz mau bertanya langsung. Silahkan kepada Muhammad Sofan Dani, silahkan. Terima kasih, Dr. Yudhanta. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya terkait ya cukup menarik yang tentang kolbu tadi sebagai yang Ustadz sebutkan bahwa atau yang tersebut di ayat tersebut bahwa jantung merupakan pusat berpikir. Nah itu dan ada beberapa lagi ilmu-ilmu lain yang seharusnya menurut saya ilmu dan Islam itu bisa berdampingan ya, artinya tidak saling berbentrokan harusnya. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana sikap kita menghadapi misalnya ada ilmu-ilmu baru atau ada teori-teori yang di mana sejauh ini di Islam itu entah apa Islam sudah menyebutkan tapi di ilmunya belum ada, atau misalnya di ilmunya itu ada diskrepansi dengan keilmuan Islam yang telah kita pelajari sebelumnya, misalnya tentang teori Darwin atau yang misalnya selain jantung tadi ya tentang teori Darwin atau tentang apakah ada kehidupan lain di luar bumi ini gitu. Terus dan fikih-fikih seperti yang tadi disebutkan Ustadz juga tentang kalau di bulan arah kiblatnya kemana. Nah itu kan ada beberapa sekelompok orang yang mendebatkan hal itu. Nah itu bagaimana sikap kita menghadapi hal-hal semacam ini. Demikian Ustadz, mohon petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pertanyaan yang menarik ya sebagai penutup dari kajian kita ini. Karena ya mohon maaf ya, ternyata karena saya di Lombok ini udah mau jam 12 ya. Oke, nggak apa-apa, ini pertanyaan yang menarik. Jadi yang pertama antara sains dan agama. Ya. Jadi yang pertama bahwasanya sains dan agama itu tidak pernah bertolak belakang. Ya, pertama tidak pernah bertolak belakang. Ya. Ya bahkan terlalu banyak bukti-bukti bahwasanya Al-Qur'an itu selalu bertepatan dengan sains. Terlalu banyak bukti. Ya, terlalu banyak bukti ya. Misalnya terkait dengan dalam Al-Qur'an disebutkan 3 kegelapan. Ya, ternyata memang 3 kegelapan yang dialami oleh rahim, yang dialami oleh janin ya. Kemudian tentang gunung wal jibala autada, ternyata gunung adalah pasak gitu ya. Dan ternyata ahli geologi menemukan bahwasanya gunung itu bukan segitiga ke atas, tapi dia juga segitiga ke bawah sebagai pasak untuk menstabilkan gerakan bumi. Kalau nggak ada gunung nanti tanahnya likuifaksi, tanahnya bergerak seperti kejadian di Palu, ya, likuifaksi. Dan banyak sekali ya. Jadi yang pertama tidak bertentangan karena Allah yang menurunkan Al-Qur'an. Allah yang menurunkan Al-Qur'an, ya. Allah yang menciptakan, dia yang tahu dan terbukti. Ya, itu yang pertama. Jadi tidak akan bertentangan dan yang kedua asalkan sainsnya benar. Sedangkan kita ketahui bahwasanya selama ini sains itu selalu berkembang dan melahirkan berbagai macam hipotesa-hipotesa yang hipotesa tersebut ada yang terbukti, ada yang enggak.
Ada yang terbukti, ada yang tidak, enggak. Dan tentunya patokannya adalah Al-Quran. Al-Quran. Sehingga kalau sains tersebut secara nyata-nyata, secara tegas gitu ya, secara tegas bertentangan dengan Al-Quran, tentu kita tidak membenarkan sains. Ya karena para ahli dalam ilmu sains pun kita belajar ya, ada namanya hipotesa. Hipotesa 0, hipotesa 1 gitu ya. Masing-masing bisa salah, dan ilmuwan pun juga dalam ilmu sains pun terus berkembang. Terus berkembang. Ilmu sains, kita lihat, kita mulai dari sejarahnya bagaimana eh, bagaimana para ilmuwan menemukan teori gravitasi. Ya, Newton menemukan teori gravitasi. Begini, ternyata setelah itu dikoreksi lagi dengan teori relativitas Einstein. Ya, tidak, bahwasanya gravitasi itu bukan sekedar tekanan ke bawah, tetapi karena adanya massa yang berada di luar angkasa, kemudian dia akan membelokkan ruang dan massa sehingga akan menyerap seperti itu keberadaan massa tersebut, dan yang lain-lain dibenarkan kembali. Jadi begitu ilmu-ilmu berkembang terus. Yang sebelumnya salah, jadi sekarang berkembang, ilmunya berkembang, dikoreksi terus. Nah, sehingga patokannya adalah Al-Quran. Kalau dia bertentangan secara tegas-tegas, ya tentu kita tidak membenarkan ilmu pengetahuan, karena sudah terbukti dari sekian zaman ilmu pengetahuan itu terus dikoreksi, bahkan salah, dibenarkan terus. Ya, contoh yang bertentangan secara tegas gitu ya, yang mengatakan bahwasanya manusia dari kera. Ini tegas ya, bertentangan dengan tegas. Tentu kita tidak membenarkan kalau tegas gitu. Tapi kalau yang tadi misalnya tadi tentang apakah pusat berpikir jantung atau itu kan istilahnya masih membuka ruang begitu ya. Masih membuka ruang, tapi ini tegas. Kalau tegas begitu manusia dari kera, tentu enggak. Dan itu pun setelah kita teliti lebih dalam lagi, ternyata teori manusia dari kera itu adalah katanya bukan teorinya Darwin, tetapi teorinya murid-muridnya yang salah ambil kesimpulan dari penjelasan Darwin. Katanya Darwin sendiri nggak pernah ngomong kayak begitu. Dia hanya mengatakan teori perkembangan paruh burung dari Pulau Galapagos. Ya, seperti itu. Dan ini mereka sendiri murid-muridnya, jadi nggak benar. Ya, dan ini juga cacat ya. Sudah banyak dikritisi oleh para ilmuwan. Ini nggak benar teorinya. Kenapa? Kalau memang ada manusia berevolusi dari kera, maka kita akan jumpai fase-fase di antara keduanya. Kan itu ada gambar ya, kera. Kemudian keranya mulai hilang bulunya, keranya mulai tegak ya. Berarti mana fase kehidupan yang setengah kera itu mana? Nggak ada kita jumpai. Ya, tidak kita jumpai ya. Sebagaimana misalnya ya, ada ulat ya, ulat dari ulat, kepompong, ngembang, kupu-kupu. Kita jumpai semua fase tersebut. Nah, sedangkan kera kita nggak jumpai, mana manusia setengah ininya, gambarnya apanya dan sebagainya, sehingga nggak benar. Jadi kita tegas ya. Kita tidak terima kalau dia bertentangan tegas dengan Al-Quran seperti itu. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan apakah ada alien apa enggak? Ini dijawab oleh para ulama. Dan saya punya tulisannya ya, apakah ada makhluk luar angkasa, alien atau UFO? Jawabannya di sini saya jawabkan ya. Saya jawabnya aja. Ada penjelasan, intinya nggak ada. Ini penjelasan panjang lebar, ntar baca sendiri deh. Kalau makhluk luar angkasa berupa bakteri apa dan sebagainya itu ada di luar angkasa. Bakteri, virus apa di luar angkasa ada. Kenapa? Karena Allah menyebutkan dabah dalam Al-Quran. Ya, dabah. Jadi Allah sebutkan dabah dalam Al-Quran. Wa min ayatihi khalqus samawati wal arda wa ma batha fihima min dabah. Nah, ini disebutkan dabah. Ya, jadi Allah ciptakan langit dan bumi, dan di antara keduanya, langit dan bumi, ada dabah. Ya, jadi kalau kita bilang apakah ada makhluk luar angkasa, jawabannya ada, yaitu dabah. Dan dabah ini dalam bahasa Arab, artinya adalah semacam binatang. Ya. Dabah ini dalam bahasa Arab pertama malaikat, jin, dan hewan-hewan yang berbagai macam. Ya. Nah, sehingga di luar angkasa memang ada makhluk selain manusia. Pertama malaikat ada. Apalagi jin ada, banyak ayatnya mengatakan jin itu di luar angkasa yang mencuri berita, dan hewan-hewan berupa bakteri, virus dan sebagainya dabah. Ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Nah, tetapi kalau kita mengatakan ada makhluk yang seperti manusia, punya intelijensi seperti manusia, ya, maka di sini katanya para ulama itu tidak ada. Wallahu taala alam ya. Dan sampai sekarang belum ada bukti. Yang bisa kita itu hanya sekedar meskipun dengan luasnya luar angkasa,
dengan berbagai macam galaksi dan sebagainya. Itu sekedar baru sekedar istilahnya baru sekedar teori manusia aja. Sampai sekarang belum ada bukti makhluk luar angkasa. Bahkan sampai sekarang Voyager yang dikirim oleh NASA. Jadi Voyager itu dikirim oleh NASA, di mana Voyager ini dia dikirim tahun sekitar 30 atau 40 tahun yang lalu, dikirim oleh NASA, dan di situ dia mengirim piringan kaset ya yang memuat semua bahasa manusia, bahasa hewan, semua bahasa semua sapaan dalam berbagai bahasa dikirim keluar angkasa, dan katanya Voyager sudah melewati sudah hampir keluar dari galaksi kita. Sampai sekarang belum menemukan tanda-tanda ada makhluk luar angkasa. Ya, jadi kalau ada ulama nggak ada, yang ada hanya malaikat, jin dan manusia. Yang ada seperti itu, dan itu semua kita berdasarkan cerita-cerita nggak jelas, dan mereka pun berselisih pendapat. Alien tuh gimana? Ada yang mengatakan alien seperti Cumi, alien seperti Thanos, ya alien seperti ini, Superman, alien itu jadi sampai sekarang belum ada bukti ilmiahnya. Jadi kita pun nggak percaya, kita orang ilmiah ya nggak percaya seperti itu, dan ternyata Al-Quran menegaskan hanya ada manusia, jin dan iblis, jin, manusia dan malaikat. Ya, yang lain-lain kapan-kapan kita bahas deh ya, seperti itu. Ya, mungkin insyaallah. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Sofan Dhani. Ya, ini sangat menarik sekali ya, pertanyaannya banyak sekali. Alhamdulillah, mungkin saya berikan satu kesempatan lagi ya Pak Ustadz kepada staf atau konsulen atau alumni yang ingin bertanya. Mungkin diberikan kesempatan bila ada pertanyaan bisa on kamera atau raise hand. Ya, bila tidak ada mungkin ini ada Mas Tahari Bargas Prakoso ini ingin bertanya, ini sudah siap dengan on kamera, silahkan ya, Mas Tahari Bargas. Mungkin mohon maaf sekali lagi Dokter Aga, mungkin ini yang terakhir nggak apa-apa ya, karena saya di Lombok udah jam 12-an nih, siap-siap sholat zuhur ya. Oke, terakhir ya. Baik Pak Ustadz. Kapan-kapan deh lanjutin ya. Insya Allah ya ada kesempatan. Ya. Baik Pak Ustadz. Satu lagi boleh ya Pak Ustadz ya? Boleh insya Allah. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz izin bertanya terkait dengan pelayanan pada pasien jantung sehari-hari. Nah, kami menemukan ada pasien ibu tua, sudah lansia, demensia, itu rencana untuk program kateterisasi jantung dari kami. Nah, ini beliau ditemani dengan anak laki-lakinya sama saudara kandungnya. Nah, ini ada perbedaan pendapat antara saudara kandungnya dan anak laki-lakinya tersebut. Ada anak laki-lakinya ACC untuk tindakan kateterisasi, sementara saudara kandungnya itu tidak meng-ACC. Terlepas dari pemikiran masing-masing, dari secara perspektif Islam sendiri, kira-kira siapakah yang kira-kira berhak jadi wali untuk ibu tersebut ya Ustaz? Mungkin bisa dikasih pencerahan kepada kami Ustaz. Ya, baik. Tadi yang siapa anak-anaknya ya? Anak yang setuju siapa? Yang setuju siapa? Yang setuju itu anak laki-lakinya Ustaz. Yang tidak setuju? Yang tidak setuju saudara perempuannya Ustaz, saudara kandung. Saudara kandung perempuan. Ya. Ya, oke, baik ya. Jadi yang pertama, ini kan bicara nih operasi apa enggak ya? Berarti tindakan. Nah, di sini ini namanya saya sudah buat tulisan ya, ini hampir 10 tahun yang lalu tentang hukum mengobati pasien. Jadi maksudnya minta izin mengobati pasien, artinya siapa yang paling berhak? Siapa yang paling berhak untuk untuk mengobati, memberikan izin siapa gitu ya. Nah, di sini saya bahas beberapa keadaan rincian mengobati ya, terutama pasien yang sadar, pasien yang tidak sadar, dan dalam keadaan darurat ya, terutama misalnya do not resuscitation dan sebagainya. Dan saya juga punya tulisan-tulisan yang lain. Jadi intinya ya siapa yang mampu yang memberikan izin, dan terakhir jadi disebutkan wali disebut saya terakhir wali ya, yang kalau pasien yang kalau nggak sadar ya yang memberikan izin pengobatan adalah walinya. Jadi kita secara hukum asal dokter itu nggak boleh ngobatin, itu nggak boleh kita ngobatin kalau nggak diizinin pasiennya, walaupun pasiennya mau mati ya, pasiennya udah mau mati kemudian kita bilang saya obatin ya, pasiennya bilang nggak, biarkan saya mati, nggak boleh hukum asalnya. Terserah pasien, urusan dia sama Allah nanti, kita nggak boleh gitu ya. Ya, nggak boleh istilahnya. Nah, kecuali ini ada rincian-rincian tertentu ya, kalau gawatan darurat boleh tanpa izin pasien. Nah, kalau dia di sini disebutkan juga kalau dia, nah ini di sini, ini disebutkan di fatwa di sini wali memberikan izin. Jadi yang paling pertama dalam kasus ini yang berhak menentukan iya apa enggak ibunya sendiri.
ibunya sendiri ya. Itu. Jadi tanya ibunya, ibu itu cenderungnya yang mana? Ibu tenang, coba istihara dulu Bu, ya pasang apa enggak gitu ya. Oke, nah kasusnya sekarang ternyata ibunya aku terserah anak-anakku ya gitu ya. Nah gimana ya? Nah jadi dan ini disebutkan kembali kepada wali. Dan kalau kita berbicara kepada wali maka yang menang di sini adalah anak laki-lakinya. Karena yang menjadi wali bagi perempuan itu adalah anak laki-laki. Ya, kalau kita bicara wali itu adalah hukum asalnya wali laki-laki, enggak ada wali perempuan. Contohnya hadisnya disebutkan la nikaha illa biwaliyin, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Wali itu di situ semua laki-laki. Ya bahkan dalam ilmu fikih yang namanya wali adalah itu adalah dari keluarga laki-laki. Jadi paman dari ibu nggak boleh jadi wali nikah. Paman dari ibu nggak boleh jadi wali nikah. Dari laki-laki. Seperti itu. Ya, jadi dalam hal ini ya walinya adalah anak laki-lakinya. Wallahu taala alam, ya mungkin yang perempuan ya kenapa hikmahnya kenapa ya? Wallahu alam ya, karena perempuan main perasaan ya, main ini dan sebagainya. Mungkin itu juga ya, jangan deh kasihan ibu gitu ya. Padahal harusnya katerisasi, kalau enggak bahaya meninggal ntar bisa ini ya bisa cardiac attack ntar. Mungkin demikian insyaallah. Ya, jazakallah Ustaz. Baik, terima kasih atas jawabannya, Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Bahari Bargas. Selanjutnya mungkin ada sambutan atau tanggapan dari Ketua Pembina Forsi kami, yaitu Dr. Yan Heri, spesialis jantung dan pembuluh darah konsulen. Kepada Dr. Yan Heri, waktu dan layar kami persilahkan. Silakan, Dokter. Ya, terima kasih, Dr. Yuda. Ini karena saya dengar Dr. Rahenul Wahen ini lagi sedang ada di Lombok ya. Saya mohon maaf, nih mungkin di sana sudah waktu zuhur, jadi saya selaku pembina tidak akan berpanjang lebar. Pada intinya kami semua mengucapkan terima kasih atas tausiah pencerahan bagaimana kita sebagai dokter yang sehari-hari mungkin lebih banyak bergelut di bidang medis, mendapat masukan, pencerahan tentang Islam yang sebagai agama yang kita anut. Mudah-mudahan pada kesempatan ini memang kelihatannya tidak memuaskan ya, masih banyak hal-hal yang perlu kita bahas. Mudah-mudahan Dr. Ainul nanti masih ada waktu untuk bertemu kita lagi di lain waktu. Semoga topik-topik yang kita bahas bisa lebih luas lagi. Dan mohon maaf mungkin Dr. Ainul kalau dalam penyampaian atau dalam acara ini ada kekurangan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan di dalam COVID yang masih belum selesai ini. Pada para sejawat semua yang masih setia mengikuti acara ini, kami juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan mohon mungkin masukan kalau ada yang mungkin perlu kita perbaiki untuk acara ke depan agar lebih baik. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yan Heri atas tanggapannya. Oke, acara selanjutnya mungkin Pak Ustadz bisa memimpin untuk doa bersama, terutama doa untuk orang tua dari sejawat kami yang sedang dirawat di rumah sakit, yaitu Dr. Murtazam, spesialis anak yang sedang sakit, yaitu ayahanda dari Dr. Fauziar Ahnaf, SPCP, dan untuk orang tua atau ayahanda dari sejawat kami, yaitu Dr. Budi Praitno, yaitu ayahanda dari Dr. Ardi Yuda. Mohon mungkin bisa dibantu untuk memimpin doa, Pak Ustadz. Kepada Pak Ustadz, waktu dan layar kami persilahkan. Ya.
Assalamualaikum, mohon maaf tadi keluar sebentar internetnya Iya. nggak stabil ya. Iya Pak Ustadz. Ya. Untuk acara selanjutnya Pak Ustadz mungkin bisa dipimpin untuk doa bersama Pak Ustadz, terutama untuk orang tua dari sejawat kami Pak Ustadz, yaitu Dr. Murtazam, spesialis anak, yaitu ayahanda dari Dr. Fauziar Ahnaf, sejawat kami, dan Dr. Budi Praitno yang sudah mendahului kita, yaitu ayahanda dari Dr. Arti Yuda, mungkin bisa dipimpin untuk doa bersama Pak Ustadz. Pada Pak Ustadz, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, baik baik teman-teman sekalian yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah, para jamaah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita sama-sama berdoa dengan walaupun doa yang cukup singkat. Yang pertama kita doakan kepada teman-teman kita, saudara kita, serta kaum muslimin yang mungkin telah mendahului kita. Semoga mereka semua pertama diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya, dimudahkan menjawab pertanyaan kubur, dinaikkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga tertinggi. Ya Allahumma ighfir lahu warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan segala urusan kita. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'al husna idza syi'ta sahla. Ya Allah, dari Engkaulah segala sumber kemudahan dan Engkaulah yang menjadikan berbagai macam kesulitan, kesusahan menjadi kemudahan. Kita tutup dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.